kita akan berbincang-bincang dalam materi mediasi online atau mediasi elektronik, elektronik. Saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam penanganan perkara di pengadilan agama dilakukan dalam tahapan-tahapan. Nah, salah satu tahapannya adalah tahapan mediasi. Nah, pada saat dulu ya mediasi dilakukan secara face to face ya, secara berhadapan. Nah, inovasi terbaru dari pengadilan agama Kabupaten Tanah Laut adalah mediasi secara online atau mediasi secara elektronik. Apa saja yang dimaksud dengan mediasi online berikut akan dijelaskan oleh Ibu Ketua Pengadilan Agama Plehari, Ibu Hajah Siti Jubaidah. Silakan, Bu. Baik, hari ini kita berbicara tentang mediasi. Seperti pengantar Bu Nelly tadi ya, kalau dahulu kan pemahaman kita mediasi itu face to face ya Bu lah, biar kita bahadapan. Kemudian Bu, ini Mahkamah Agung dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2022 pada tanggal 17 Mei 2022. Jadi ini baru benar Bu, jadi kita tuh masih panas-panas. Masih panas-panas peraturan ini di 17 Mei. 17 Mei 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan regulasi tentang mediasi di pengadilan secara elektronik, yaitu tadi peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2022. Kenapa? Salah satu yang melatar belakangnya adalah kan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi ini kan begitu pesat Bu, begitu pesat. Sedangkan penanganan perkara supaya penyelesaian perkara melalui mediasi ini lebih ingin ditingkatkan intensitas dengan kualitasnya kan begitu. Nah, lalu muncullah mediasi elektronik ini. Di samping juga bagaimana perkara itu dapat selesai dan berakhir secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Jadi ini masih ada beberapa pasal dalam peraturan Mahkamah Agung itu diatur, namun Bu memang ada batasan-batasannya. Bukan berarti misal begini Bu ya, ketika seseorang misal naudzubillah Bu Nelly lah, kita bersengketa berdua bulan, misal bersengketa lalu jar Ibu Nelly, Majelis Hakim, saya ingin mediasinya secara elektronik karena saya nggak punya waktu lagi datang. Tetapi misal ulun nggak mau, saya nggak mau, saya mau ketemu mediatornya secara langsung, kata saya, karena itu nggak akan terjadi. Artinya dalam mediasi elektronik ini pun harus ada kesepakatan kedua-duanya. Jadi bukan serta merta berarti ditentukan oleh pengadilan agama sendiri. Tidak. Kalau memang mereka bersepakat untuk mediasi secara manual, nah nggak boleh hakim memaksa-maksa itu. Tetapi kalau mereka ada salah satu yang melontarkan, oh ini saya mau mediasi secara online aja, enak, nyaman kita kan, nah itu bisa ketika disepakati, kan nggak perlu datang. Jadi bisa mereka misal yang satu di rumahnya aja, kemudian yang lain di rumahnya aja, dibantu oleh mediator. Mediatornya tetap dari kita Bu, mediatornya tetap dari kita. Siapa mediatornya itu, baik hakim ataupun non hakim yang dipilih ataupun yang ditunjuk oleh majelis hakim tadi. Nah, kalau mediatornya itu boleh berada di ruang mediasi ataupun boleh berada di luar yang menurut tempat yang patut dan wajar. Begitu. Jadi makanya di dalam perma ini juga sangat diatur secara rigid. Bahkan Bu diatur gini, mediator itu wajib memperingatkan kepada pihak untuk ketika mediasi itu dilakukan secara elektronik, berpakaian yang sopan, di tempat yang sopan, jangan di dapur, di dapur sambil berdastar-dastar memasak tuh, itu kan gak ada akalan. Nah, betul. Termasuk mungkin sampai kepada tata tertib menghadiri room itu. Kita nih kadang pula kayak yang zoom meeting kita rapat lah, seringkali kita mematikan audio kalau itu termasuk mungkin tidak boleh kan gitu. Kalaupun misal mau ke belakang harus ada izin sebentar. Ada etikanya lah sebenarnya. Jadi nggak bisa jangan serta merta pas dilihat timbul kosongnya aja. Ini mendengarkan kan ada kan. Betul.
Jadi itu. Jadi yang tegas di sini adalah kesepakatan tadi. Kesepakatan. Iya, kesepakatan. Itu salah satu prinsip dari mediasi elektronik. Di samping juga Bu, di samping kesepakatan ada prinsip kerahasiaan. Sebenarnya prinsip kerahasiaan ini bukan hanya media dalam hal tataran mediasi elektronik, tetapi di mediasi yang manual pun itu harus dianut prinsip kerahasiaan tadi. Nah, jadi misal ulun sebagai mediator, ulun memediasi orang nih, perkara apapun, waris kah, harta bersama kah, perkara apapun. Ulun ini tidak boleh membocorkan, setelah mediasi, ternyata kan begini itu nggak boleh. Jadi benar-benar rahasia, hanya yang diketahui oleh mediator dan para pihak tentang itunya. Nah, begitu juga dalam mediasi elektronik ini. Kalau misalnya direkam itu nggak boleh sama sekali. Jadi memang mediasi itu dalam tahap yang memang rahasia. Nah, sampai misal ketika memediasi mungkin mediator ini mencatat-catat nih, kayak Bu Nelly nih ada mencatat-catat gitu ya. Itu Bu, catatan itu wajib dimusnahkan ketika mediasi setelah selesai. Iya. Nggak boleh diapa-apakan. Tinggal gitu. nanti yang dari mediator itu laporannya ke majelis hakim, ini berhasil tidak dimediasi. Kalau berhasil dimediasi, apa kesepakatan mereka? Itu aja. Kalau yang runtut yang dalamnya tuh nggak boleh dianukan. Cukup menjadi rahasia mereka bertiga aja. Oke. Ya, ini perlu digarisbawahi ya rekan dengar bahwa ini adalah kesepakatan. Awalnya tadi saya menduga begini Ibu. Gimana? Mediasi ini ditetapkan oleh pengadilan. Ketentuan pengadilan. Iya, ditetapkan oleh pengadilan mediasi online karena mungkin pertama alasannya perkara kita banyak gitu kan jadi atau mengurangi faktor risiko emosi ya. Kemudian yang kedua mengurangi faktor resiko gitu kan karena dilihatnya agak sangar-sangar keduanya nih. Kalau dipertemukan nih akan terjadi perang begitu. Nah, saya pikir tadi seperti itu ya. Jadi awalnya tadi. Nah, ini juga perlu kita tekankan kepada rekan dengar ya bahwa mediasi secara online ini ya terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak ya. Jadi bukan serta-merta ditentukan oleh pihak pengadilan agama. Oke. Jadi kan begini Bu, misal pada tahap sidang pertama misalnya perkara kita sebutnya perkara waris ya. Dalam sidang pertama mereka hadir berdua nih Bu. Hadir berdua, penggugat dan tergugatnya hadir. Nah, pada waktu itu majelis hakim ini menjelaskan tentang kewajiban mereka menempuh mediasi kan. Oke, mereka wajib menempuh mediasi, setuju mereka. Kemudian dijelaskan lagi mau mediasi secara online atau manual, ditawarkan ke mereka. Ketika mereka sepakat, oh ya majelis hakim kami sepakat untuk mediasi secara elektronik misal, maka terjadilah yang secara elektronik tadi. Nah, termasuk Bu kesepakatan mereka itu sampai kepada media apa yang mereka pilih. Misal kita kan banyak sekarang Bu ya, Zoom kah, Meet kah, atau hanya sekadar video call kah. Nah, itu termasuk harus bersepakat tentang itu dan itu dicatat dalam berita acara bahwa misal mereka bersepakat menggunakan sarana mediasi elektronik dengan ruang Zoom atau apa. Nah, itu termasuk itu kesepakatan mereka. Tapi tetap dipandu oleh petugas dari pengadilan agama. Benar. Jadi kayaknya Bu, mediasi ini kan kita dapat melihat orang Bu ya, orang mau beritikat baik atau bersepakat atau berdamai itu dilihat dari awalnya dulu. Ketika mereka mungkin cara mediasinya aja mereka nggak sepakat, gimana cara ininya ya. Nah, jadi gitu. Harus sepakatan mereka itu digiring dari awal dulu. Oh, ini mereka sepakat secara tatap muka. Oke, dilaksanakan secara tatap muka. Kalau mereka memang bersepakat secara elektronik tadi, sampai kepada sarananya pun, medianya pun harus kesepakatan mereka. Tapi ini dalam bimbingan kita Bu. Nah, tapi kesemuanya itu dalam wilayah kehendak mereka masing-masing. Jadi diberi keluasan mereka tentang itu. Iya. Oke, baik Bu. Sebagaimana tadi Ibu sampaikan bahwa sebenarnya mediasi ini kan kita akan dapat melihat nih itikat orang itu sampai di mana begitu ya. Benar. Bukan hanya setelah dia berbicara atau ada kesepakatan, tetapi juga dari perilaku, dari body language juga, komitmen dia untuk melakukan mediasi ini. Nah, lalu kalau kita TPM-nya tatap muka gitu kayak sekolah aja ya, kalau kita tatap muka begitu kan berarti kita dapat melihat secara jelas ya, seperti apa begitu. Misalnya aja dia datang tidak terlambat, artinya komitmennya kuat nih ya. Nah, kemudian begitu datang dia langsung melaporkan diri aktif ya, artinya ini komitmennya kuat nih. Nah,
Tapi ketika dimediasi secara online ini, nah ini mengukur efektivitasnya ini seperti apa, Bu? Nah, jadi begini Bu, memang benar sekali Bu Nelly ini, bahwa dalam Perma 3 2022 ini ternyata diatur juga, misal ketika mungkin mediator ini pengen deh melihat gestur dan sebagainya, atau mediator ini lebih ingin dengan langsung, itu boleh mediator kita dong nanti sekali atau apa disepakati untuk pertemuan tatap muka tadi, itu boleh mediator mengajak untuk begitu, memastikan. Karena kan maklum di online kan kadang-kadang ada puas Bu lah, ada betapa ada bantuan cahaya, kemudian ada gangguan sinyal, sehingga mungkin body language-nya bisa lambat atau ada gerakan yang yang berbeda begitu itu mungkin. Ya termasuk ini misal kata Bu Nelly tadi gangguan sinyal dan sebagainya orang ini kan. Nah, maka pihak yang merasa biasanya di tempatku nih gangguan deh sinyal, lalu jadinya dengan pengadilan berucapkan, ulun nih rasanya kada bisa untuk mediasi online ini di tempat ulun, dan ulun salih atau ulun malas beli kotak-kotak gitu kan misalnya. Boleh Bu ke tempat kita. Jadi boleh dia ke tempat kita di ruang mediasi kita, dia jadi kayak bertiga itu Bu. Jadi ini manual dia dengan mediatornya, yang satu online atau elektronik bisa itu dengan alasan tadi bahwa ini karena kesulitan jaringan deh. Nah, bisa. Jadi dia ke kantor kita. Jadi nggak mutlak harus online. Kalau online dan manfaatnya dan tujuannya nggak bisa dicapai kan sia-sia juga Bu. Betul. Jadi begitu. Oke. Nah, lalu ketika terjadi mediasi secara online ini Bu, prosesnya itu apa yang menjadi kesepakatan itu untuk menguji bahwa tidak ada intimidasi, karena maklum begini, ketika kita online kita tidak tahu nih kan kamera nih arahnya ke sini gitu ya, tidak tahu di kiri kanan, nah ada siapa gitu. Nah itu bagaimana Bu upaya dari pihak pengadilan agama sendiri? Baik, jadi kan misal bola dalam perkara yang mediasi secara elektronik tadi, misal kita kan kalau tatap muka tadi kan kita melihat di samping sini ini ada siapa saja kan. Kalau di situ kan nggak bisa ya. Nah, makanya Bu, di endingnya nanti di laporan mediator, kalau memang itu berakhir dengan kesepakatan perdamaian, maka di dalam kesepakatan perdamaian itu Bu dibuat klausul bahwa kesepakatan ini sama seperti kontrak pada umumnya Bu, bahwa kesepakatan perdamaian ini adalah benar-benar kehendak dari para pihak, tanpa ada paksaan, dibuat dalam keadaan sadar dan sebagainya. Itulah yang mereka tanda tangani di samping juga mediator nanti. Nah, dan itu Bu, misalnya saya memediasi perkara waris misal, lalu terjadi kesepakatan mereka kan, ulun cantumkan, ulun buatlah dalam suatu akta perdamaian, di samping tadi klausulnya tadi bahwa dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan paksaan, itu berbunyi pasal-pasal nanti Bu, pasal 1 bahwa ini macam-macam lah sampai dan terakhir bahwa bertanda tangan bertiga, pihak berdua tadi sampai mediatornya. Nah, kesepakatan perdamaian itu nanti disampaikan oleh mediator kepada hakim yang memeriksa ini. Jadi kan ini kesepakatan perdamaian, nanti diserahkan kepada hakim pemeriksa. Hakim pemeriksa dalam sidang nanti itu meneliti lagi kesepakatan perdamaian itu dan ditanyakan kembali ke orangnya. Apakah benar-benar? Benar nggak? Oh iya benar. Oh, ini berarti perkaranya berakhir dengan damai, berakhir dengan akta perdamaian, dengan mungkin beberapa kewajiban dan sebagainya, hak dan kewajibannya. Nah, begitu. Jadi sampai ke sana Bu. Jadi sampai ke sana anunya. Sehingga dan perkara sengketa yang berakhir perdata pada umumnya semua perdata Bu ya, semua perdata yang berakhir dengan akta perdamaian kemudian dikuatkan hakim dengan putusan yang mencaplok atau mengkopi dari akta perdamaian tadi, maka itu putusan itu langsung berkekuatan hukum tetap. Artinya tidak ada lagi upaya hukum setelah itu. Misalnya banding itu nggak ada lagi, langsung. Nah, karena apa? Karena mereka sukarela untuk menjalankan akta perdamaian tadi. Jadi begitu. Iya. Nah, lalu Bu, ini tadi mediasi online ini, apakah mediasi online ini misalnya ketika dilakukan, memang tadi kesepakatan kedua belah pihak, terjadi mediasi secara online. Nah, dilaksanakanlah mediasi secara online. Nah, lalu tiba-tiba dalam proses mediasinya mungkin salah satu pihak merasa ini tidak
tidak puas begitu Iya. di mediasi online-nya. Nah, lalu meminta kembali untuk mediasi secara tatap muka. Ya, Bisa kembali lagi kayak gitu lah. Iya, Benar sekali. Ternyata dalam perma ini juga disebutkan ketika itu ketika mediasi elektronik tadi sudah disepakati, mereka melaksanakan mediasi secara elektronik, tetapi di tengah jalan ini adanya kayak kata Ibu Nelly tadi, misal aku mau tatap muka deh ya kayak itu misalnya. Iya. Nah, itu pun harus kesepakatan mereka, Bu. Jadi harus kesepakatan kedua belah pihak juga. benar, Bukan kesepakatan artinya mereka lagi karena mereka sudah bersepakat dari awal tadi. begitu. Mereka kan bersepakat tadi dari awal untuk melaksanakan mediasi ini secara elektronik, ya sepakat sudah. Nah, untuk mengubah kesepakatan mereka awal ini harus dengan kesepakatan mereka lagi. Begitu. Nah, dan semua itu dicatat. Dan Tidak semua adakah klausul di dalam peraturan itu yang memberikan kekuasaan kepada pihak pengadilan untuk mengambil keputusan? Karena begini, pernah terjadi Ibu, setelah mereka melakukan mediasi, setelah mereka melakukan mediasi, ternyata salah satu pihak ini tidak puas dengan mediasi secara online itu. Nah, tiba-tiba meminta mediasi secara tatap muka, tetapi pihak yang satunya tidak mau. ngotot ya. Nah, tidak ngotot. Nah, akhirnya ini kan menjadi sebuah permasalahan nih. Nah, sehingga perkara itu tidak bisa berlanjut ya, karena tidak ada kesepakatan. Nah, maksud saya dalam kondisi seperti ini, adakah klausul yang menyebutkan kewenangan dari pengadilan agama sendiri untuk menentukan apakah ini tatap muka atau tidak? Harus diputuskan gitu ya. Karena nggak jalan nemu ya, Bu ya. Iya. Jadi begini, sama ketika misal Bu, ketika para pihak ini berselisih tentang memilih mediator, yang seikung hendak mediator ini, yang seikung hendaknya gini, yang satu mau Ibu Nelly jadi mediatornya, yang satunya mau ini kan berselisih nih. Nah, maka dalam ranah kayak gitu, ulun permisahkan dulu lah. Dalam ranah begitu, maka majelis hakim yang menentukan. Kenapa? Karena mereka tidak bersepakat. Nah, jadi pemulanya kan, ini mau mediator siapa nih? Ini namanya. Kalau yang jar satu menunjuk ini, kalau lalu yang lain sepakat menunjuk ini juga, oke, terjadi bulah bahwa mediatornya ini. Nah, tetapi ketika mereka tidak sepakat, maka majelis hakim yang menentukan. Nah, apakah bisa terjadi mediator dua orang tidak bisa ya? boleh Bu, bisa, boleh, oke. bisa. Jadi mediator itu di samping mediator hakim, non hakim itu ulun sendiri pernah membawa mediator itu bukan dari hakim, tetapi ulun anggap bahwa itu adalah tokoh agama atau tuan guru yang ulun hadirkan, bisa Bu. Dan ulun yakin dengan kehadiran tokoh itu mereka ini selesai permasalahan. Nah, kemudian kembali ke tadi, memang di delegasi perma ini tidak ada menyebutkan itu, tidak ada menyebut, tapi ini kan sesuatu yang harus diputuskan, jadi ulun mempermisalkan ketika pihak ini tidak bersepakat memilih mediator dan juga tidak bersepakat untuk memilih sarananya tadi, misalnya memilih sarananya tadi, maka itu menjadi kewenangan majelis hakim untuk misal, ini karena sudah mulanya mereka sepakat tentang mediasi secara elektronik, kemudian di tengah jalan salah satunya ingin mediasi secara manual, tetapi pihak lain tetap ingin secara elektronik, maka mungkin nanti majelis hakim yang bisa mempertimbangkan ini mana ini, nah gitu. Jadi kembali mungkin ke majelis hakim yang menentukan. Oke. Iya. Dalam kondisi seperti itu, Ibu, dalam kondisi seperti itu ya, sejauh mana atau seberapa lama begitu ya pihak pengadilan agama menentukan atau anggaplah istilahnya bukan mengintimidasi ya mengambil alih lah kekuasaan untuk menentukan mediasi tersebut ya atau tidak. Misalnya begini, hari ini kita mediasi secara online. Oke, ada telepon, baik. Iya, halo, selamat pagi. Pagi. Iya, halo. Pagi Bu. Selamat pagi, apa kabar? Waalaikumsalam. Udah ngopi Pak? Hujan harinya. Iya. Kalau buta hujan pagi. Pagi Bang Iwan. Pagi Bu Siti Jubaida. Salam kenal Bu Haryanto Bu. Salam kenal juga Bapak. Oke, silakan Pak. Ini Bu, terkait dengan masalah mediasi nih. Terkait dengan masalah mediasi. Apakah boleh nih Bu, misalnya para pihak ini mengajukan mediator dari luar yang mempunyai kompetensi? Sekarang kan ada tuh sekolah mediator, mediasi kan ada tuh. Saya kemarin juga mengikuti sekolah itu. Jadi apakah boleh tuh Bu yang dianggap independen? Yang kedua ini mungkin di luar dari konteks gitu Bu.
dia tapi masih berkaitan dengan PA nih, Oke. pengadilan dengan agama, pengadilan agama. Masalah hak waris ini Bu, Oke. misalnya Mm-mm. orang tua ini menjual tanah itu ketika orang tuanya masih hidup. Masih hidup, oke. Nah, ya, habis itu meninggal orang tuanya tuh. Mm-mm. Nah, karena tahu sertifikat itu belum dijulung, apakah itu hak waris atau bukan Bu? Nah, itu aja. Mm-mm. Terima kasih Oke. Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arianto dari Batu Ampar ya sudah bergabung di suara pendengar kita di pagi hari ini. Oke, boleh langsung ditanggapi Ibu. Baik, tentang mediator Mediator. dari luar Pihak tadi ya. luar, Memang iya. tadi selentingan ada saya sebutkan bahwa memang di Indonesia ini Bu ada 23 lembaga Mm-mm. yang terakreditasi yang telah diberikan izin oleh Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan pelatihan mediator. Iya, Jadi betul. misal nih Bu Nelly, saya mau ikut pelatihan mediator, Iya. masuk ke lembaga itu. Hampir kemarin ikut, Bu. bersertifikat Bu ya, bersertifikat Iya, hampir. misal dan itu memang lembaga ada 23 tadi saya sebutkan ada dua lembaga-lembaga pendidikan yang diakui oleh Mahkamah Agung dan bersertifikat. Caranya begini, kalau memang kita mau mediator yang selain hakim boleh, karena pemilihan mediator itu kepada para pihak, tetapi dengan catatan mediator yang non hakim itu misalnya Bu Nelly tadi sudah punya sertifikat, Iya. sudah melalui proses pendidikan mediator. Iya. Bu Nelly ini harus terlebih dahulu mendaftarkan, Didaftarkan. Oke. memohon ke pengadilan agama, ke pengadilan negeri dan ke pengadilan mana-mana boleh Bu Nelly, Oke. ke pengadilan manapun untuk artinya dicantumkan namanya untuk jadi mediator non hakim di situ. Nah, setelah itu, setelah tercantum nama Bu Nelly sebagai mediator non hakim di pengadilan itu, para pihak boleh menunjuk. Nah, selama tidak ada pencantuman mediator, tidak bisa para pihak membawa-bawa mediator Iya, yang iya, lainnya. iya. Jadi itu. Iya. Jadi harus bermohon. Nah, di pengadilan agama Pelaihari ini ada mediator non hakim Bu, Yap. satu orang, dan saya lihat beliau itu bukan hanya di Pelaihari, tetapi juga sampai ke Kota Baru, Batu Licin, Banjarmasin. Jadi banyak nama beliau itu. Iya. Wah, Memang karena kita agak langka ya mediator yang Iya, gitu. Memang, iya. jadi begitu. Dan Bu, mediator non hakim ini dia boleh mengambil jasa dari Iya, pekerjaannya. betul. Kalau Itu hakim juga kan nggak kemarin boleh ya. yang menarik perhatian Iya, saya. boleh. Iya, boleh. Iya, Dan itu nggak ada patokannya, Betul nggak ada sekali, batasannya, iya, itu iya. nggak ada. Dan dia boleh, memang diperbolehkan itu, gitu. Nah, kemudian itu, jadi harus boleh menunjuk mediator non hakim, oke. tetapi selama mediator non hakim itu ada terdaftar di daftar mediator di pengadilan tersebut. Jadi didaftarkan dulu nih ya. Benar. Oke. Dia memohon. Iya, Pak Haryanto, saya nanti daftarkan dulu ya. Iya, biar kita bisa bermediasi nanti di Iya. pengadilan agama. Oke. Nah, kemudian lanjut pertanyaan kedua Bu Nelly. Iya, Pertanyaan tentang hak kedua, waris. misal tadi orang tua sewaktu hidup menjual tanah tadi gitu ya Bu ya, oke. menjual tanah. Kemudian meninggal begitu kan Bu Nelly? Iya, oke, meninggal. Nah, setelah itu Sertifikatnya belum diserahkan, Bu. sertifikatnya belum diserahkan ke Bu Nelly iya, sebagai sebagai pembeli. sebagai Iya. pembeli. Nah, kemudian jangankan diserahkan lah, jangankan untuk balik nama diserahkan aja Diserahkan belum aja lah. belum, Nah, makanya itu, artinya kalau secara real dan material dan kita mengetahui bahwa misal orang tua kita itu memang sudah menjual Sudah tanah menjual, itu, oke. artinya kan bahwa itu bukan termasuk dari tirkah lagi, Iya. bukan termasuk harta warisan lagi, hanya sebatas administrasinya aja lagi. Karena apa? Karena itu sudah terjadi perpindahan hak jual beli tadi dengan Bu Nelly tadi, misal penjual ya. Nah, Iya. biasanya memang masyarakat kita Bu agak kurang disiplin terhadap Betul itu. sekali, Mungkin Bu Nelly iya. juga punya banyak sertifikat tapi nggak dibalik-balik nama, biasanya karena gitu. Biasanya kayak gitu. Iya. Beli aja pahumaan, beli kebun Iya, dibeli. iya, Ini iya. masih sertifikatnya nih masih nama punya orang. orang yang Iya, dahulu. iya. Yang terjadi permasalahan nanti ketika yang dalam nama sertifikat itu meninggal, lalulah muncul Iya. nanti masalah. Sporadik pulang. Nah, jadi kan Iya. itu sudah terjadi perpindahan hak ya dengan jual beli tadi atau albayt tadi, sehingga Iya. itu tidak bisa dijadikan sebagai harta peninggalan. Peninggalan ya. Dan ini juga sebenarnya tergantung
cenderung kepada itikat baik ya. Benar, Bu. Itikat baik ya dari Nah, pihak tersebut. iya. Nah, Nah. kalau dia tidak beritikat baik, kalau dia misalnya mencantumkan ini sebagai hak waris di pengadilan pun ini diakui karena kan Masih yang nama dulu iya, kan. dan barangnya ada di tangan dia Iya. gitu kan, karena kan hukum perdata itu ketika di mana objek berada ya, Iya, nah benar, itu yang benar, pemiliknya ini. begitu. Nah seperti itu. betul. Jadi saya berapa kali mendengar Bu Nelly hari ini itikat baik, itulah juga yang menjadi ruh, Iya. menjadi esensi dari mediasi ini. Perlu Iya. sekali itikat baik dari Iya. keduanya, Iya, dari betul. keduanya ini perlu sekali itikat baik. Nah, indikator itikat baik atau tidak beritikat baik, misal Bu Nelly, kata Bu Nelly tadi, misal para pihak ini kayak kurang aktif atau mungkin ketika di mediasi itu berdiam Iya. ya, kayak dengan kayak melongo-melongo, pokoknya nggak aktif lah mencerna apa yang kita sampaikan. acuh tak acuh Acuh gitu. tak acuh. Iya, iya. Itu Bu, kalau beberapa kali dan mediator bisa mendapat, ini kayaknya orangnya nggak serius deh untuk mengikuti iya. mediasi. Dia bisa mencantumkan, membuat laporan si mediator ini bahwa si pihak ini sebagai orang yang tidak beritikat baik untuk mengikuti mediasi. Nah, itu akan menjadi catatan dan akan menjadi pertimbangan majelis hakim. Nah, kalau yang tidak itu salah satu beritikat baik yang tadi. Iya, Pak. iya, iya. Kalau yang tidak beritikat baik ini dari penggugat, misal Bu ya, malas-malasan ngapain mediasi ini? Saya maunya selesainya perkara ini dengan putusan, misal, lalu ogah-ogahan itu. Kalau bagi penggugat tidak beritikat baik, maka perkaranya ini bisa di NO Bu, tidak dapat diterima. Kalau jadi ada konsekuensi, ada beberapa akibat hukum ketika baik penggugat ataupun tergugat yang tidak beritikat baik tadi. Iya, Jadi iya. harus benar-benar serius kalau mediasi ini. Iya. Saya biasanya Bu, kalau memediasi saya selalu peringatkan bahwa ketika kita ini kan kata saya mediasi ini islah ya, dan agama kita itu sangat menjunjung yang istilahnya berdamai itu ya kan Bu ya. mengutamakan, Jadi biasanya itu dianukan berdamai, daripada ngapain juga harus sidang berapa kali turun ujuk-ujuk ke ruang sidang Iya, iya. Nah, biasanya gitu. Meskipun misalnya kalau sebagian orang gitu ya menganggap ketika kita melakukan persidangan gitu kan kita jadi puas begitu. Rasa puas karena berakhir dengan putusan. Iya, gitu. meskipun udah kalah aja tapi udah puas. Nah, Biasanya kayak gitu Bu. iya. Makanya kalau dengan putus kan, kalau di ending perkara itu endingnya dengan putus kan pasti ada pihak yang kalah dan menang Bu ya. Iya. Pasti ada yang jadi arang dan yang jadi abu. Iya, istilahnya berarti kan. itu ya. Kalau berakhir dengan kesepakatan itu senang sama senang Bu. Nah, Senang itu sama sebenarnya senang. yang harus kita garis bawahi Iya. ya. Jadi dapatlah ibaratnya para pihak nih mempertimbangkan, Nah, lalu kembali ke perkara online. Oh iya Ibu, saya ada pertanyaan juga. Ini juga berkenaan dengan hak waris nih Bu. Kita melenceng sedikit ke dari media online. Apakah pernah terjadi ini pernah terjadi katanya Bu pencantuman hak waris ya, pencantuman waris dari pengadilan itu ternyata salah. Nah, tidak mencantumkan secara keseluruhan dari ahli waris. Nah, apakah ini dibenarkan secara hukum? Jadi begini ya Bu ya, pencantuman itu jadi dalam perkara waris itu ada yang perkaranya ini berbentuk gugatan, ada yang perkaranya itu berbentuk permohonan. Nah, kalau yang berbentuk gugatan itu ada dua pihak, ada penggugat dan tergugat. Artinya ada sengketa di dalamnya, ada masalah di dalamnya, itu berarti perkara gugatan. Misal Bu ya, ini misalnya terjadi, misalnya orang tua nih meninggal nih, lalu meninggalkan ahli waris serima. Misalnya semua harta ini atau lebih banyak dikuasai oleh seikung ngeja. Nah, lalu kan yang 4 nih, kenapa jadi inya aja? Maka kan harus dibagi waris. Misal, yang 4 ini yang merasa dirugikan ini bisa mengajukan gugatan waris terhadap saudaranya yang seikung ini. Itu namanya gugatan waris Bu ya. Nah, tetapi ketika misal yang satunya lagi menjelaskan tentang permohonan tadi. Permohonan itu yang jelas itu hanya ada satu pihak yang namanya pemohon saja, dan itu tidak ada sengketa di dalamnya. Tidak ada sengketa di dalamnya. Misal ada orang yang punya tabungan misalnya
banyak Bu ya di bank bermiliaran, otomatis ada atas nama dia rekeningnya. Nah otomatis ketika mau ngambil itu kan biasanya nggak bisa Bang karena orangnya sudah meninggal kan, sehingga butuh biasanya kalau di bank itu masih menyebutnya fatwa waris Bu. Tapi kalau kami sudah penetapan waris, tapi kami paham aja ketika orang datang mau fatwa waris ya berarti maksud kami itu adalah penetapan waris. Maka ahli warisnya ini, ahli waris si A yang meninggal tadi kesemuanya itu harus menjadi ahli waris, harus menjadi pemohon. Misal si yang meninggal ini ada meninggalkan kedua orang tua, ada meninggalkan istri, meninggalkan anak, maka semuanya ini adalah menjadi pemohon. Nah, ketika misal ada ahli waris yang tidak beretikat baik ditinggalnya pula sebagian supaya ada dapat nih atau Sarik lawas nih. Sarik lawas hanya ditinggalnya misalnya kan anu kuitan nang si mati ditinggalnya misalnya alasan ngalih dapati jar tunjur alasan sidin sudah tuha lah mati ulun tuha ai mun urang tuha ya kalau alasan ngalih sidin tuha jar itu ndak boleh, artinya dalam perkara itu adalah kurang pihak. Itu pasti tidak akan diterima oleh pengadilan karena kalau memang orangnya itu masih hidup dimanapun dia berada dia tetap menjadi ahli waris dari ini ya kan hubungannya kan dari dengan orang tua tadi. Lalu Bu, sejauh mana pengadilan agama meneliti kebenaran dari pernyataan waris karena pernah terjadi begini katanya tadi Bu, pewaris itu ada 9 orang anak 9 orang anaknya. Nah ketika orang tuanya meninggal yang dimasukkan untuk menjual tanah gitu ya, menjual tanah persetujuan hanya ada 4 orang yang dimasukkan. Nah ternyata itu sudah ditetapkan oleh pengadilan. Nah jadi begini, ketika jadi kan ranahnya nanti ini perkara permohonan Bu ya, perkara permohonan dibuat bahwa jarnya aku nih sebagai misalnya aku sebagai ahli waris yang lain ini. Nah nanti itu ketika tahap pembuktian itu dilengkapi dengan bukti-bukti tertulis sampai kepada saksi. Di saksi itu Bu nanti dua ini wallahu alam apakah saksi bersekongkol dan sebagainya sehingga mungkin pasti kita tanyakan si almarhum ini berapa orang punya anak. Kalau jar saksi 5 kalau jar menurut di permohonannya tadi 5 benar. Nah, tetapi ketika permohonannya 5 katanya punya anak, tetapi saksi menyatakan 6, nah ini perlu diuji lagi yang mana yang benar kan. Lalu misalnya sudah terlanjur itu Bu, ternyata ada ahli waris lain yang ditinggal misalnya. Kita tahan dulu Bu. Iya, ada penelpon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arma, apa kabar Bu? Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya Bu ya. Semangat meskipun agak dingin-dingin empuk pagi hari ini ya. Iya, dingin-dingin empuk ada aja selimut mudah-mudahan ya. Oh iya. Silakan Bu Arma. Iya, kayak itu. Cuman pasti ada suara. Biasa tuh mah asal ada suaranya aman. Betul sekali, betul. Ini sudah boleh ketemu bini-binian be. Berdiam zaman sekarang. Iya. Tak-onakan. Udah yang namanya ahli waris itu, apakah anak si laki-laki ataukah perempuan? Seandainya tuh anak laki-laki kan memang ada, anak perempuan yang ahli warisnya tuh gimana ceritanya itu? Apakah katanya ada yang ngomong nih sekarang ahli waris tuh disamaratakan lah gitu. Pembagian katanya kalau dulu kan yang pembagiannya anak laki-laki yang terbanyak. Yang anak perempuan separuh aja. Tapi kayaknya di dalam mendengar zaman sekarang disamaratakan. Masalahnya kalau anak perempuan bilangnya kan kalau anak ibunya sakit dia mengurusi. Iya, gitu. Betul. Apakah itu dibenarkan? Yang benar-benar ahli warisnya yang mana, laki-laki atau perempuan? Dengar-dengar boleh. Iya. Iya, dengar-dengar. Dengar kajar pian kah? Hajar pian apa bagi? Oke. Iya. Ini di bapak orang.
Ulun seorang ada. Ya cuma itu aja Bunda Nelly. Oke, sama Bu. Ibu juga. Salam sehat semuanya ya. Amin, amin, Amin. oke. Harus semangat Semangat, Iya. iya, makanya semangat meskipun makasih banyak. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun dalam kondisi dingin kita tetap semangat ya. Nah, kita tetap semangat apalagi pagi hari ini kita bersama dengan Ibu Ketua Pengadilan Agama ya. Jadi kita harus semangat selalu. Nah, Bu, pertanyaannya Bu Armah tadi, ahli waris, apakah ahli waris itu anak laki-laki saja atau ada anak perempuan juga? Nah, lalu apakah ada peraturan yang sekarang mengatakan bahwa hak waris antara anak laki-laki dan perempuan disamaratakan? Jadi yang namanya anak itu ahli waris dulu. Ya, jadi Dia apakah itu laki-laki, apakah itu perempuan? Iya, gitu ya? iya. ahli waris. Karena yang di dalam Al-Quran itu waladun, walad itu anak. Pokoknya anak. Jadi kan waris itu ada waris inti Bu ya, anak, orang tua, istri atau suami. Itu yang tidak dapat dihijab oleh siapapun. Selama ada anak, maka anak itu menjadi ahli waris. Selama ada orang tua itu menjadi waris. Nah, jadi itu anak laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian berkembang mungkin jar Ibu Armah kan tadi Bu, Bu Armah tadi. Sekarang ini kayaknya udah mendengar bahwa bagian anak laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an sama aja bunyinya dari yang zaman dahulu sampai surat Lizakari mislu hauzil unsayain, bahwa bagian waris anak laki-laki itu mendapat 2 bagian dari bagian anak perempuan. Nah, jadi itu asasnya itu dulu. Jadi laki-laki itu 2. Jadi misal anak laki-laki seikung, anak bini-bini seikung. Misal orang tua karena sudah program KB keluargaannya Keluarga kecil bahagia sejahtera. Nah, anak laki-laki seikung, misal anak bini-bini seikung, maka laki-laki itu mendapat 2 bagian, yang anak bibinian ini mendapat sebagian. Nah, jadi itu paling nyaman sudah. Nah, lalu misal ketika misal terjadi islah atau perdamaian. Ulun sering Bu, bahkan di keluarga Ulun beberapa orang ketika berbagi-bagi antara anak laki-laki dan perempuan, akhirnya gimana kesepakatan mereka? Akhirnya yang laki-laki itu begini Bu, kita bagi aja kinjer sama. Bahkan cenderung mengalah begitu ya. Ya udah kada apa-apa aja. Nah, jadi kalau di Al-Qur'an, di agama kita itu masih aja Lizakari mislu hauzil unsayain. Tetapi walaupun begitu Bu lah, memang Bu ini ranah-ranah penafsiran dan ranah penafsiran itu memang berawal dari kata-kata walad itu tadi sendiri. Nah, kenapa di Al-Qur'an itu tidak membedakan, kenapa Al-Qur'an itu menyebutkan waladun, tidak ibnun atau bintun. Kalau ibnun itu kan anak laki-laki, bintun itu anak perempuan. Kenapa Al-Qur'an itu waladun? Kada menyebut ibnun, bahwa ibnun ini mendapat 2 bagian dari bintayin misalnya ternyata di ahli bahasa itu ada di penafsiran bahwa kalau dari sigot bahasa Arab yang namanya waladun itu sama, baik dibisakan anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, jadi kalau mungkin misal terhadap perkara waris yang ini misal menyamaratakan bagian antara laki-laki dan perempuan itu boleh-boleh saja, karena memang juga di jurisprudensi Mahkamah Agung Bu, ada perkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, diputuskan oleh Mahkamah Agung yang keberadaan anak perempuan itu menghijab dari saudara-saudara pewaris. Tetapi itu pun tidak dapat digeneralisir semua perkara atau kasus. Tentu masing-masing kasus itu berbeda pula. Jadi kita hakim ulun sebenarnya sulit menjawab perkara ini. Jadi hakim atau kita itu digiring kepada ini ruhnya perkara ini bagaimana sih, sampai kepada nanti pertimbangan Bu. Oh, ternyata memang si saudara pewaris ini memang mempunyai andil yang besar untuk mengurusi ponakan dan sebagainya. Misal ini dijadikan asbah dan sebagainya. Begitu juga ketika membagi waris antara laki-laki dan perempuan. Makanya Jer Ulun, karena ayat waris ini kan ayat yang paling detail tidak ada yang sedetail ayat waris ini. Nah, tetapi di akhir ayat waris itu bahwa jarnya yang namanya islah, yang namanya berdamai itu adalah lebih baik. Setelah masing-masing itu misal Bu Nelly ini tahu bahwa ini bagian warisanku 1 miliar kata Bu Nelly, tetapi misalnya yang lain kita bagi rata aja yuk. Nah, misal itu lebih baik. Atau kalau saya yang aku kan umpet yang 1 miliar bagi aja. Ya gerang.
Iya, kembali lagi kepada etiket baik ya Bu ya dari para pihaknya. Jadi perlu digarisbawahi ya Bu Armah bahwa sebenarnya ketentuan di dalam Al-Qur'an itu tidak berubah. Iya, tidak berubah. Tetap aja 21. Iya, tetap saja 21 ya. Namun seiring dengan perkembangan zaman ya kasuistis kasuistis dan sebagainya memungkinkan memungkinkan kondisi seperti itu dengan catatan atas kesepakatan kedua belah pihak ya seperti itu. Oke. Iya. Gitu ya Bu Armah, sudah terjawab semuanya. Oke. Kita nyambung ke yang tadi Ibu ya. Kita nyambung yang ketinggalan ahli waris tadi. Iya. Nah, jadi misal ketika sudah keluar penetapan pengadilan nih, ternyata di ujungnya nanti ada anak atau ahli waris yang ditinggalnya, yang seharusnya kan ditetapkan juga sebagai ahli waris. Maka upaya hukum bagi yang ditinggal ini dia bisa mengajukan pembatalan perkara ini. Oke. Atau dia mengajukan kembali penetapan ahli waris dengan mencaplokkan dia juga sebagai ahli waris dan ahli waris lainnya. Sebenarnya ada Bu. Oke. Dalam kondisi seperti itu Bu, ini maklum ya karena emosi lah orang. Nah, apakah si ahli waris yang tadi ditinggal oleh pengadilan agama di dalam akta penetapan waris tadi dapat menggugat pengadilan agama? Tidak bisa Bu, tidak bisa. Caranya upaya nggak bisa digugat karena apa? Karena putusan itu sudah berdasarkan hasil pembuktian dan sebagainya. Dengan tuduhan pengadilan agama tidak teliti. Tidak bisa Bu, tidak bisa itu, tidak bisa. Upayanya adalah upaya yang tadi, yang tadi adalah meminta pembatalan itu, meminta pembatalan itu, ataupun dia mengajukan permohonan baru. Dengan tentu saja nanti lengkap juga dengan data-data dan fakta-fakta yang dijelaskannya di persidangan. Begitu ya. Oke. Nah, dalam kondisi seperti ini juga Bu tentang waris perkara waris ini juga. Ini apakah juga dimungkinkan adanya mediasi secara online juga Bu? Yang perkara waris yang mana Bu? Yang pembatalan tadi Bu. Oh ya, kalau pembatalan, jadi begini Bu, kayak mediasi ini pada dasarnya adalah semua perkara perdata gugatan, gitu ya. Nah, sepanjang itu adalah berbentuk gugatan, maka itu harus menempuh mediasi tadi. Nah, tetapi kalau ini tadi yang pembatalan tadi itu masuknya kepada permohonan pembatalan penetapan ahli waris, berarti itu masuk ke ranah permohonan saja. Sedangkan dalam perkara permohonan itu tidak ada mediasi. Oke, berarti ya pihak yang berkepentingan tadi harus datang ke pengadilan. Iya, ini mudah-mudahan dengar nih ya. Jadi pihak yang berkepentingan harus datang ke pengadilan. Jadi tidak dimungkinkan adanya di online ya Bu ya. Kalau Pang video call aja jalan Ibu Zubaidah. Iya, benar Bu. Kalau kadang kayak gini orang itu, kadang kita memahami yang online atau elektronik ini kadang kebablasan gitu misalnya. Ulun enggak hadir aja deh sidang, bisa enggak dimohonkan ulun menghadiri sidang di rumah aja ya katanya Bu Ai, atau di rumah aja karena ulun jauh dan sebagainya. Nah, ternyata belum ada payung hukumnya oleh Mahkamah Agung ke sana. Nah, yang selama ini yang ada payung hukumnya adalah saksi Bu. Misal Bu Nelly nih berperkara di pengadilan dengan perkara misalnya waris atau sebagainya. Bu Nelly ini mau menghadirkan saksi yang menurut Bu Nelly ini saksi kunci yang tahu banget cerita. Tetapi saksi itu ada di Jakarta, nggak memungkinkan untuk hadir ke pelihari, nah gitu kan. Lalu gimana? Bisakah secara virtual atau bisa? Tetapi orang itu pun tidak sekonyong-konyong dia bepit call, dia bezoom dengan majelis hakim ini di rumah atau di mana, tetapi dia datang ke pengadilan agama Jakarta mana? Jakarta Selatan misalnya, dia memohon untuk difasilitasi. Jadi saksi ini datang ke pengadilan agama terdekat dia, Bu. Jadi bukan serta-merta dia di rumahnya gitu. Suka-sukanya gitu ya. Jadi nanti dia ada etika-etika tersendiri juga dia. Jadi nanti dia hadir atau di ruang media centernya atau di room yang mana yang satu, dia nanti jadi dia dengan online itu dia menjawab pertanyaan-pertanyaan majelis hakim. Nah, itu pun Bu harus ada saksinya juga yang mencatat dan mengawasi. Mengawasi dari pengadilan berarti ya. Selama ini dalam pemahaman orang
juga ulun nggak bisa hadir, bolehkah ulun menghadirkan saksi? Boleh, kata kita boleh dengan bermohon ke pengadilan agama mana dia yang terdekat. Nah, baru dia ke situ. Nah, Oke. gitu. Tetap ada prosedur, ada yang harus ditempuh begitu. Jadi saksi itu memberikan keterangan di jalan atau di dalam mobil, di mobil. sambil nyetir. Jadi resmi terlihat Iya. terlihat jadi berkekuatan juga pengadilan ya. Oke, baik Bu, masih di mediasi secara online tadi Bu. Tadi kita sudah berbicara tentang pertemuan kedua belah pihak atau mediasinya online sama-sama online begitu. Nah, kalau misalnya terjadi Masih ada ya? Halo, selamat pagi. Ya, Ya. Oke, dengan siapa? dengan Mbak Amel. Hah? Halo? Dengan Mbak Amel. Oh, Mbak Amel. Oke, Mbak Amel, nggih. Gimana, Mbak? Ini ada acaranya ya? Iya, halo? Ini acara ya? Iya. Silakan apa mungkin ada ditanyakan? Oh, ini pertanyaan ya acaranya. Iya, pertanyaan Mbak Amel. Oke. Pertanyaan tentang apa tuh? Tentang mediasi perkara di pengadilan agama. Waduh. Oh, kirain dari cara biasa. Oh, iya. Oke, Bu Amel. Kan siang tadi, ini siang nanti ya? Siang nanti, iya, oke. iya. Siang nanti ya. Oke. Oh, sorry ya. Iya. Terima kasih Bu Amel ya. No problem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mau Terima request kasih nih, Mbak Bu, ya? Amel. Iya. Terima Request kasih. lagu. Iya, saya ulangi Bu, ini masih tertinggal. Online secara kedua belah pihak ya. Ini misal kita berperkara, Ibu online, saya juga online. Nah, apakah bisa juga dibenarkan misalnya karena saya yang online, tapi Ibu tetap offline misalnya di pengadilan agama. Dengan kondisi seperti ini, apakah hasil dari mediasi itu dapat dibenarkan? Dapat Bu. Misal saya Mbak Anusan, saya ini nggak punya uang untuk beli kota atau jaringan di tempat saya ini biasanya ngadat-ngadat, lalu dia datang ke pengadilan agama aja, nanti dia di ruang mediasi, sementara pihak yang lain bisa secara online atau secara elektronik tadi itu bisa Bu, bisa. Oke. Bisa. Jadi banyak kemungkinan yang bisa ditempuh ya dalam kondisi mediasi online ini. Jadi tidak melulu online kedua belah pihak ya. Jadi Bisa ibaratnya tuh ada alasan lah, misalnya jaringan apa semuanya, manual yang salah satunya bisa. ya. Oke. Oke, ini baik. terakhir Bu ya, karena setelahnya ada program lain ya Bu ya. Iya. Terkait efektivitas ini Bu, mediasi online, apakah sudah ada yang memakai untuk saat ini? Karena terobosan baru nih Bu ya. Baik, Jadi apakah sudah ada yang menggunakan di pengadilan agama Pelai-Hari? Kalau di pengadilan agama Pelai-Hari sejak regulasi ini diluncurkan oleh MA tanggal 17 Mei tadi belum ada. Belum ada. Tetapi kalau yang persidangan elektroniknya itu sudah sering, Bahkan kemarin kami menerima seperangkat persidangan secara elektronik. Jadi Bu, yang kayak gini-gini, yang monitor-monitor ini tuh berjejer di ruang sidang. Jadi itu dimungkinkan yang jadi kayak elektronik gitu. Teleconference ya. Kalau mediasi belum, selama ini belum lagi. Jadi belum bisa ulun nih bagaimana sih ruhnya ketika memediasi orang yang secara online. Terus terang lah, ketika kita mungkin Bu Nelly juga mungkin jadi narasumber di online itu beda pula dapat kebahagiaan, kepuasannya. Feelnya pula. Iya. Maka biasanya ulun kan ngajar Bu, yang dulu COVID itu ulun ngajar dengan Zoom atau apa. Kadang Bu kita nih jar dosen ini mahasiswanya dengerin apa enggak kayak asik dia sendiri. Kalau tatap muka tuh kan kita bisa melihat kelakuan mereka. Makanya itu jadi tarikan kita kalau kita tatap muka kan kita kan bisa melihat langsung dan puas kita. Betul sekali. Namun tetap dimungkinkan ya adanya mediasi online ini. Apalagi kalau di Pelai-Hari ini kan orang-orang ya rata-rata melek hukum Bu ya, dan didampingi. Kalau perkara-perkara yang berat itu biasanya mereka pakai kuasa. Jadi kan kalau dengan kuasa hukum itu mungkin dengan kesibukan dan sebagainya mereka mungkin lebih respect dengan adanya mediasi online ini. Artinya kan mereka senang aja nggak harus ke pengadilan agama, sehingga mereka dapat aja mendampingi kliennya untuk bermediasi. Seperti itu. Jadi mediasi online ini dibuka begitu ya, dibuka untuk menjadi alternatif menjadi alternatif
konflik ketika mediasi secara offline tidak bisa dilakukan, Iya. seperti itu ya. Jadi bukan serta-merta ditentukan oleh pengadilan agama, tetapi ditentukan oleh para pihak. Iya. Oke. Dan efektivitasnya pun ketika dalam kondisi mediasi online ini pengadilan agama memandang hasil dari mediasi online ini kurang, Iya. ya kurang pas atau kurang gregetnya begitu, pengadilan agama dapat Boleh, mengajukan iya. kembali untuk melakukan Mediasi mediasi manual. Iya, seperti itu ya. Jadi agar dipahami oleh seluruh masyarakat kita, khususnya para pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM. Iya, sayang sekali waktu kebersamaan kita ternyata di media online pun cukup banyak hal-hal yang yang perlu kita perbincangkan, yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita sosialisasikan kepada para pendengar kita. Mudah-mudahan perbincangan kita di pagi hari ini, Bu, menjadi pengembang wawasan, pengetahuan bagi seluruh para pendengar kita untuk dapat memanfaatkan mediasi secara online atau mediasi secara elektronik ini. Oke, di penghujung Ibu mungkin ada statement closing yang harus disampaikan. Baik, Silakan. statement closingnya adalah tidak setiap perkara atau sengketa yang dibawa ke pengadilan itu harus berakhir dengan putusan, gitu ya. Alangkah indah dan bahagianya kita melihat ketika sengketa atau perkara itu berakhir dengan suatu perdamaian, karena perdamaian itu akan membuat kita lebih bahagia, lebih sejahtera. Jasmani dan rohani kita, Iya, bukan rohani betul. kita saja, tapi jasmani kita akan juga sejahtera. Iya, oke, diutamakan ya, karena akan damai, artinya kita akan tenang gitu. Iya. Iya, tenang menjalani kehidupan kita selanjutnya.